Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya, dan tetap semangat. Aku tuh sekarang lagi semangat-semangatnya untuk upload setiap hari. Pokoknya hampir setiap hari selalu ada video baru di channel aku. Karena setiap aku baca komentar-komentar dari teman-teman semua, katanya banyak yang suka dengan pembahasan di video aku, dan itu bikin aku jadi makin semangat untuk upload. Selain itu, aku semangat upload video karena baru aja nih, alhamdulillah, aku dimonetisasi, tepatnya di tanggal 8 September. Alhamdulillah aku lolos dan sekarang menjadi partner YouTube. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah support dan selalu dukung channel aku. Mudah-mudahan teman-teman yang punya channel YouTube juga bisa segera tercapai persyaratannya dan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar juga. Amin. Nah, ini adalah kegiatan aku di siang hari. Ini aku lagi cuci piring dulu bekas tadi sarapan. Jadi pagi-pagi tuh aku belum masak. Jadi sarapannya kita cuman makan botok aja. Alhamdulillah kemarin sore tuh kita dikirimin botok. Memang gak banyak sih, ya cukup untuk kita sarapan. Itu ada botok teri sama botok ampela. Setelah selesai cuci piring, di sini aku mau lap-lapin dulu area pinggir-pinggir wastafel. Soalnya wastafel ini tuh nyepret banget, Mams. Makanya kenapa setiap aku cuci piring, aku selalu pakai celemek. Soalnya kalau nggak pakai celemek, nantinya tuh baju sama kerudung aku pasti bakalan basah. Oke, selanjutnya di sini aku mau bikin lauk untuk kita makan siang. Nah, di sini aku punya cumi. Ini aku beli setengah kilo, harganya 20.000. Dan sebelum dimasukin ke freezer, ini tuh udah aku cuci bersih dan aku potong-potong juga ya, Mams. Nah, cumi ini aku mau bikin cumi goreng tepung. Tapi sebelum diolah, di sini aku mau kasih dulu garam sama baking soda. Tadi aku udah masukin garam secukupnya sama baking soda secukupnya juga ya, supaya cuminya itu nggak terlalu alot, Mams. Jadi anak-anak pasti deh bisa ikut makan. Nah, setelah aku diemin tadi ya beberapa menit, 5 menit sih, nggak terlalu lama. Terus aku cuci bersih lagi deh. Nah, untuk bumbu marinasi cuminya di sini aku cuman pakai 2 siung bawang putih. Bawang putihnya harusnya kan diulek, tapi biar simple aja jadi aku parut, Mams. Terus tadi aku juga kasih lada bubuk dan aku tambahin Royco. Terus diaduk-aduk deh. Untuk olahan cumi, aku tuh lebih seneng dibikin cumi goreng tepung, Mams. Kalau diolah kayak dimasak bumbu padang kayak gitu aku kurang suka. Nah, di sini aku juga mau tambahin putih telurnya aja ya. Di sini aku cuman pakai putih telurnya, kuning telurnya mau aku simpen aja. Nah, fungsi dari putih telurnya supaya pas cuminya nanti digoreng itu tepungnya tuh bisa nempel, jadi nggak lepas-lepas dari cuminya. Soalnya biasanya tuh kalau pakai kuning telurnya nanti tuh tepungnya suka pada copot gitu, Mams. Nah, sekarang aku mau goreng cuminya. Di sini aku goreng secukupnya aja, cukup untuk makan aku dan suami. Soalnya kalau nanti sisa terus dimakan sore tuh suka nggak enak. Jadi lebih enak kalau dimakan pas anget-anget. Oke, di video kali ini aku mau sharing bagaimana cara aku membiasakan hidup sederhana. Hidup sederhana yaitu pola hidup yang dijalani dengan tidak berlebihan. Konsep hidup sederhana bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik dan efektif, Mams. Kenapa? Karena orang yang berupaya melakukan hidup sederhana akan memiliki pola pikir sederhana, menanggapi sebuah masalah juga lebih tenang dan gak rumit. Walaupun hidup sederhana itu kelihatannya mudah dan sepele, tapi kita harus konsisten dan serius dalam menjalankannya supaya kita bisa merasakan manfaat dari hidup sederhana ini. Setelah aku membiasakan hidup sederhana, banyak banget manfaat yang aku rasain. Salah satunya, hidup sederhana ini mengajarkan aku
untuk merasa cukup atas apa yang sudah aku punya. Jadi aku bisa lebih bersyukur lagi Mams. Dan dengan hidup sederhana aku juga lebih berhemat, gak belanja berlebihan, dan lebih mensyukuri nikmat yang aku punya sekarang. Oh ya, mungkin dari kecil aku sudah terbiasa hidup susah Mams dan serba kekurangan. Mungkin dari situ juga aku jadi terbiasa hidup sederhana, nerima apa adanya dan nggak neko-neko. Mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman yang menjalani hidup sederhana itu bukan pilihan, tapi memang keterpaksaan atau sudah terbiasa sejak kecil. Oke, cara aku membiasakan hidup sederhana yaitu aku selalu hidup sesuai kemampuan. Contoh sederhananya kayak aku memilih fashion, aksesoris, atau makanan sehari-hari itu nggak terlalu berlebihan. Nah, untuk mengukur batas kemampuan, kita perlu mengenali diri kita sendiri ya Mams. Karena mampunya setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang mampunya masak satu hari satu menu aja, atau belanja bulanan sesuai kebutuhan aja. Cara aku membiasakan hidup sederhana selanjutnya yaitu aku selalu mempertimbangkan seberapa penting barang yang sudah aku punya, menyingkirkan barang-barang yang sudah nggak dipakai, mengurangi pikiran negatif untuk hal-hal yang tidak penting, dan mulai melakukan kegiatan atau aktivitas setiap hari dengan ikhlas tanpa paksaan. Seperti saat kita menjalani rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Mungkin kadang-kadang kita ngerasa bosen atau capek ya, tapi tetap aja pekerjaan itu harus diberesin. Nah, tapi kalau kita menikmati setiap aktivitasnya, setiap pekerjaannya, kita kerjakan dengan ikhlas, pasti semua pekerjaan akan selesai lebih cepat deh. Karena kita mengerjakannya dengan hati yang bahagia dan gak ada keterpaksaan. Cara aku membiasakan hidup sederhana selanjutnya yaitu aku selalu menyesuaikan kebutuhan dengan pemasukan. Budget yang dikasih sama suami misalnya sebulan itu 3 juta nih. Oke, aku belanjain sesuai budget aja Mams. Gimana caranya supaya 3 juta itu bisa cukup sampai ke gajian bulan berikutnya? Kita harus memperhitungkan setiap pengeluarannya ya Mams. Jangan sampai melebihi pos keuangan yang udah kita bikin sebelumnya. Misalnya nih untuk jajan bisa dikurangin, atau kita bisa coba lebih hemat lagi. Masak sehari-hari menunya sederhana aja. Yang penting di dapur selalu ada lauk setiap harinya. Nah, kalau kita tidak bisa menyesuaikan kebutuhan dengan pemasukan, maka itu bisa menjadikan hidup yang kita jalani sekarang jadi nggak tenang Mams. Dan sebaliknya, ketika kita bisa hidup menyesuaikan dengan apa yang memang sudah diperhitungkan, maka kehidupan kita jauh lebih tenang. Nah, ini adalah kegiatan aku selanjutnya setelah tadi beres masak, terus aku juga udah makan, perut udah kenyang dan tenaga juga udah kekumpul. Ini aku lanjut lagi mau ngebersihin kamar mandi, dindingnya, lantainya, dan klosetnya semua aku sikat karena memang udah jadwalnya aku bersihin kamar mandi. Untuk ngebersihin kamar mandi, tadi aku cuman pakai sabun cuci piring, terus aku tambahin citron sedikit karena memang tinggal sedikit lagi, terus aku larutin menggunakan air panas. Nah, cairan ini tuh ampuh banget loh Mams untuk ngebersihin noda-noda kuning yang ada di ember atau di dinding, dan bisa juga untuk ngilangin kerak yang ada di lantai. Nah, di sini aku juga mau nyikat rak sabun. Ini tuh raknya udah lama banget nggak aku sikat, jadi udah mulai kuning-kuning. Nah, rak ini tuh bawaan dari kontrakannya Mams. Jadi pas aku kesini tuh udah ada raknya. Jadi aku nggak harus beli lagi atau pasang baru lagi. Nah, ini aku nyikatnya pakai sikat yang biasa aku untuk nyikat di wastafel ya. Oke, aku lanjut lagi ke pembahasannya ya.
Cara aku membiasakan hidup sederhana yang selanjutnya yaitu aku selalu berusaha untuk tidak boros atau berhemat. Aku selalu fokus belanja itu sesuai kebutuhan pokok dulu mams, dan tidak membeli barang yang memang nggak aku butuhkan. Berhemat di sini bukan berarti pelit ya mams. Kayak misalnya tuh untuk masakan sehari-hari itu ya sederhana aja, yang penting tetap bergizi. Atau kayak misalnya menghemat menggunakan listrik. Aku punya vacuum cleaner di rumah, tapi aku pakainya itu setiap 1 minggu sekali aja, supaya bisa menghemat listrik karena kan vakum lumayan besar ya wattnya. Atau kalau malam-malam lampu-lampu itu selalu aku matiin, kecuali lampu luar dan lampu dapur. Karena kalau malam-malam itu kan Arsi suka pengen dibikinin susu, jadi takutnya nanti aku nubruk-nubruk, jadi selalu aku nyalain. Oke, kayaknya video aku cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.